emang buat dijepit di jari. Ini kan takarannya beda. Ada yang 45 mili sama yang 30. Jadi ketika kita butuh yang 45 mili, kita tinggal putar kayak gitu. Coba kita kuat. Gila, Pet. Lu liat, Pet. AI sih gila banget ya sekarang ya. Wah, terus ada rescue tadi masih ada anjing. Keren sih. Gila, gue lagi kepikiran nih, Pet. Gimana kalau misalnya kita bikin koktail, tapi pakai AI? Nah, gue kayaknya seru sih. Gue tanya AI ya, bikin resep-resep yang agak-agak Indo. Kita bahan baku pakai buah-buah lokal, kita jadiin koktail. Coba gue tanya AI deh. Halo, welcome back to channel Whiskey and Wine. Nah, Pet, tadi gue udah coba nih bikin resep pakai AI. Wah. Nah, terus akhirnya ketemu nih Java Sunrise Cocktail. Ini namanya juga sih namanya AI sih. Nama Java juga. Java, iya, makanya dia udah khas Indonesia lah. Jadi kita bakal pakai manggis sama sirsak. Jadi di episode hari ini gue bakal ajak temen-temen buat kita mengenal tentang bartending. Jadi gimana caranya kita bikin koktail, karena gue juga pemula banget nih. Jadi kita sama-sama belajar, nanti bakal diajarin sama Petri. Nanti bakal diajarin di sini. Siap. Jadi bahan-bahan udah ada ya, Pet ya? Bahan-bahannya yang udah Java apa tadi? Java Sunrise. Oke. Jadi pertama kita pakai basicnya itu, kalau di sini vodka ya? Harusnya pakai vodka kan di resipinya. Cuman di sini bakal kita ganti pakai arak Bali. Cuman arak Balinya ini cuman di infuse sama manggis, terus ada spicesnya juga. Jadi bakal lebih kompleks sih rasanya, ketimbang cuma vodka aja. Jadi spiritnya sendiri juga udah lokal banget ya? Iya. Oke, berarti kita pakai iwak yang manggis, terus kita ada buah manggisnya juga ya. Buah manggis kita pakai bikin jadi... Udah di jus tadi. Bikin jusnya ya? Iya. Oke, terus ada sirsak juga, lime juice. Lime juice ada. Jadi untuk resep-resepnya ntar gue bakal tulis di bawah, jadi siapa tahu teman-teman mau cobain juga, bisa coba sendiri di rumah. Untuk bahannya sih nggak susah sih. Jadi bahan-bahannya mungkin sesuatu yang bisa kita ketemuin semua ya, di pasar juga ada ya. Gampang sih dicari di pasar atau mau di supermarket juga bisa. Oke, pertama berarti setelah kita udah siapin semua bahan-bahannya, teman-teman juga perlu tahu nih peralatan yang dipakai untuk di bar. Jadi apa aja nih? Nah, kalau buat basic untuk bikin minuman sih sebenarnya di bar sama aja kayak kita bikin di rumah sih sebenarnya. Cuman alat-alat yang harus ada itu kurang lebih kayak misalkan ada shaker. Atau kalau misalkan koktailnya harus di stir, ada stirring tin. Jadi ini beda ya? Beda. Sekilas kelihatannya sama ya? Iya. Maka kalau biasanya di bar lain tuh biasanya bentuknya kaca yang mixing glass. Nah, terus ada juga kayak jigger. Terus paling ada long bar spoon. Terus sama ada strainernya juga. Strainer ini ada dua. Jadi strainernya itu ada yang Hawthorne. Ini buat untuk nahan es. Sama ini yang fine strainer. Ini buat nyaring untuk yang kedua kalinya. Jadi biar si serpihan es sama kalau misalkan ada koktailnya ada ampasnya gitu ya? Itu nggak bakal jatuh ke dalam gelasnya. Jadi ini sebenarnya lebih ke pisahin es sama liquidnya ya? Iya benar. Nah, gimana nih, Pet? Kita mulai dari mana nih? Berarti kita bakal pakai shaker yang ini. Harus gitu ya, muter-muter ya? Itu biasa buat entertain aja sih. Jadi kita pakai si Boston Shaker. Ini sebenarnya kan karena koktailnya ini ada jus, jadi kita butuh shake yang lebih kencang lagi. Nah, gunanya si Boston Shaker ini biar si koktailnya ini bakal lebih ngedapetin si dilutionnya. Karena dari jusnya yang kental, terus ketemu sama esnya yang udah hancur, itu bakal nambah dilution dari si koktail. Jadi ini Boston Shaker. Iya. Shaker yang biasa yang ini yang classic shaker. Cuman biasanya kita pakai kalau classic shaker ini paling buat koktail-koktail yang nggak terlalu berat jusnya. Jadi kayak cuma campuran dari spirits, terus ada lime juice, sugar sama. Liquidnya masih cair gitu ya. Iya, masih lebih cair. Ya. Ini karena jusnya lebih kental, si sirsak sama manggis, jadi kita pakai yang ini. Next, udah bisa langsung pakai jiggernya nih. Jigger. Nah, cara pegang jigger nih.
Gue sendiri, jangan ketawain gue ya teman-teman ya. Soalnya gue bener-bener masih awam banget. Jadi ya gue juga pengen ajak teman-teman belajar bareng lah. Jadi gimana nih cara pegang jigger yang bener kayak gimana? Kalau banyak orang sih, buat orang-orang profesional yang di bar, biasanya mereka pegangnya dijepit di antara dua jari ini. Karena emang dari si desain jiggernya ini sendiri, emang buat dijepit di jari. Ini kan takarannya beda. Ada yang 45 mili sama yang 30. Jadi ketika kita butuh yang 45 mili, kita tinggal muter. Coba gitu kuat. Jadi bartendernya jatuh, nggak apa-apa. Jadi kalau gue jatuh ya nggak apa-apa juga, nggak malu. Muternya gini doang. Iya, muternya gitu doang sih sebenarnya. Kelihatannya tadi keren banget ya, ternyata gini doang ya. Jadi pertama kita siapin kita siapin si iwaknya dulu, kita pakai 60 mili. 60 mili. Jadi dua kalinya si ini yang 30 mili. Ini berarti gue masukin ke sini? Iya, masukin ke situ. Gila, gue tuang begini aja gue udah berasa keren banget. Terus selanjutnya ada si jus manggisnya. Jus manggisnya, 30 mili. Jus manggis ini yang tadi kita udah bikin jadi jus ya? Iya. Dapatnya sedikit nih. Terus ada si sirsak, itu 20 mili. 20 mili. Nah, kalau kayak 20 mili, oh ini ada tulisannya ya? Iya. Jadi cuma sampai di garisnya itu. Ya. Nah, terus next-nya ada lime juice. Nah, ini lime juice-nya 15 mili. 15 mili, berarti tengah-tengahnya antara si itu ya. Di bawahnya garis 20. Terus ini ada palm sugar syrup. Palm sugar syrup. Iya. Itu 10 mili. Dan kalau misalnya emang ini masih satu koktail, biasanya pakai jiggernya masih sama terus ya? Masih sama, nggak masalah sih sebenarnya. Nggak apa-apa ya. Nah, habis itu tinggal ditambahin es, terus di shake. Berarti habis ini gue tinggal tambahin es. Ambilnya pakai ini atau pakai tong? Pakai ini nggak masalah sih. Ya? Lebih bagus, lebih cepat juga. Cukup ya segini? Iya, cukup. Nah, ini mulai nih. Kita shake. Kalau udah, tinggal ditutup si bagian yang satunya. Terus diketok? Iya, biasanya diketok biar dia lock sih. Dia nggak bakal kebuka. Terus, nah kocoknya gimana nih? Tinggal di shake. Jadi sebenarnya kalau buat penggunaan si Boston Shaker ini sih lebih gampang. Jadi nggak butuh terlalu teknik khusus juga. Karena pada ujungnya si liquidnya ini esnya ini bakal hancur semua. Jadi shake-nya shake sekencang mungkin aja. Jadi tangannya gini nih? Iya. Berapa lama nih? Nggak usah tahu, paling sekitar 10-15 detik. Iya. Dingin juga ya? Ya. Berarti kalau udah selesai shake, biasanya nih shakernya bakal frosty. Pantesan tangan gue agak beku. Kalau udah ini tinggal dibuka? Iya, tinggal dibuka. Kalau bukanya nih biasanya harus diketok bagian pinggirnya sini. Coba tutup lagi. Biar gue bisa cobain. Jadi biar getarannya itu yang bikin buka sih. Terus? Nah, habis itu tinggal di strain. Jadi kita bisa pakai strainer yang tadi. Nah, kita gelasnya pakai yang? Gelasnya, kita bakal pakai gelasnya ini. Nih, tadi kan ini buat nahan es, sama ini buat naring yang lebih kecilnya. Ini bakal kita taruh di sini. Terus ini di sini. Jadi double gitu ya? Iya, di double. Tadi namanya apa? Ini yang Hawthorne strainer sama Fine strainer. Apa? Hawthorne. Iya. Tulisannya gimana? Hawthorne. Ya udah kita tulis di sini aja. Di video ini gue berasa jadi bodoh banget gitu. Ini tinggal di strain. Iya, tinggal di strain. Warnanya juga coklat banget nih. Java banget ya? Iya. Dia kayak warna-warna jamu sih sebenarnya. Dia udah pas emang takarannya untuk satu gelas ya berarti? Iya, bener. Keren juga berarti. Pertama kali bikin langsung pas. Terus habis itu tinggal di garnish. Garnishnya kita pakai apa kalau buat garnishnya di sini kan pakai lime peel. Nah, sekarang kita tinggal tambahin garnish. Garnishnya di samping aja ya? Iya. Atau di mana nih? Cemplung kali?
Oke. Ini dia. Udah jadi. Sunrise Java. Tapi nggak kayak sunrise sih sebenarnya warnanya. lebih ke lumpur nih. Oke, kita sekarang cobain deh rasanya kayak gimana. Tapi kental banget ya ini ya. Ini kental banget sih karena dari sirsak sama manggisnya. Oke. Kok gue nyiumnya malah iya tenggelam. Oke, gue coba dulu ya. Yang pertama sih komen gue manis sih, manis banget sih. Iya. Manis, terus ada sournya juga. Terus tapi kalau gue pribadi sih jujur gue ngerasa nih koktail memang cocok buat di perkotaan sih. Maksudnya bukan lu kayak lagi holiday di pantai atau apa, karena bawaannya agak lengket, agak mungkin sticky gitu ya. Kalau buat koktail ini sendiri karena emang dia tipikal koktailnya yang agak manis, lebih cocok mungkin buat dessert mungkin. Dessert, bener. Jadi habis makan mungkin ini sih cocok sih. Dan mungkin cewek-cewek juga harusnya suka karena rasa-rasa buahnya itu berasa banget. Ditambah lagi sama pakai iwak manggisnya ini. Nah kalau koktail kayak gini nih, ada beberapa koktail yang dia masih pakai es. Ada koktail yang udah di strain nggak pakai es gitu. Nah itu sebenarnya perbedaan mendasar yang bikin mereka boleh pakai es atau enggak itu sebenarnya ada nggak sih? Sebenarnya kalau dari koktail yang pakai es sama nggak pakai es ini sendiri tergantung dari si bahan koktailnya yang kita buat itu kayak gimana. Terus koktailnya ini mau kita bikin ke arah mana. Jadi kalau kayak misalnya contoh yang di depan ini kan koktail yang tipikal refreshing cocktail. Jadi koktail yang nggak seharusnya dipakein es, karena kalau misalnya kita pakein es, dia bakal lebih watery lagi. Jadi kalau lebih baik sih di gelas koktail yang kayak gini, di serve-nya tanpa es, terus diminumnya nggak usah terlalu lama juga. Karena kalau lu pakai es nanti dilute ya. Iya, dilute. Jadi watery ya. Nah, jadi menurut lu nih, ini approve atau enggak kalau buat kita rasa pakai AI? AI udah lumayan belajar ternyata sih. Iya, gue juga kaget sih. Cuma mungkin namanya aja ya, nggak ada sunrise-sunrise. Nggak ada sunrise-nya. Lebih ke lumpur sih. Soalnya dari hasil koktailnya ini oke juga. Ini tadi koktail yang kita bikin, nanti resepnya gue bakal taruh di bawah. Jadi teman-teman juga mungkin bisa cobain berbagai jenis resep. Jadi sebenarnya AI itu menurut gue sekarang tuh lumayan membantu sih ya. Iya, benar. Iya, dan bisa untuk belajar juga sih. Jadi misalnya kita nggak tahu barang-barang apa, kita mau tanya AI, mungkin ya itu bisa membantu. Tapi menurut gue jangan sampai kita terlalu bergantung sama si AI. Karena ya tetap aja maksudnya sepintar-pintarnya dia, ya tetap kita harus lebih pintar dari robot sih. Nah, kita sekarang mau belajar nih tentang equipment di bar yang mungkin tadi kita belum pakai. Jadi mungkin masih banyak equipment. Nah, kita mau tanya satu-satu nih. Kayak misalnya di depan gua nih. Ini apa nih? Ini sama jigger juga kayak tadi. Cuma ini beda ukurannya. Jadi kalau yang tadi kan ada ukuran 30 sama 45. Kalau yang ini 30 sama 60 mili. Oh, dan cara pakainya juga sama ya? Cara pakainya sama. Cuma ini emang didesain buat comfort aja. Terus ada equipment apa lagi nih? Yang terus biasanya wajib ada di bar? Ada Japanese bitter bottle. Jadi fungsinya buat ngegantiin botol asli dari si botol bittersnya. Karena dari satu dashnya ini pun sedikit lebih konsisten lah daripada. Oh, ini ada lubangnya ya berarti di atasnya. Terus kalau yang lain, yang simple-simple, jadi kayak ada ini cocktail tweezer. Iya, jadi biasanya pakai buat ambil garnish, buat kita taruh garnish di sini. Berarti tadi gue taruh garnish kayak gitu salah dong gue? Enggak juga, karena tadi kan yang kita pakai lime peel harusnya. Emang harus di-express si lime jadi peelnya. harusnya tadi gue di-twist dulu ya? Iya, di-twist dulu. Terus ada ice scoop juga. Ice scoop ya buat kita ngambil es di ice bin, masukin ke dalam shaker. Terus kalau misalkan alat-alat yang lain, ini ada kayak peeler. Biasa dipakai buat peel citrus. Jadi buat kita bikin garnish yang dari citrus, terus ngedapetin si aroma dari citrusnya juga. Nah, sebenarnya gue masih agak penasaran nih sama si long bar spoon ya. Nah, gue selalu ngerasa si bartender itu kalau nge-stir, itu jari kelingkingnya tuh kenapa harus begini ya? Mungkin itu jadi pertanyaan teman-teman juga, karena selalu gue lihat muter tuh kelingkingnya harus naik gitu. Kan sebenarnya bisa nih gini.
Sebenarnya bisa sih. Cuman itu kayaknya cuma sekedar biar kelihatan lebih estetik aja. Oh, jadi begini, gimana nih, coba ajarin gue. Gue juga penasaran. Misalnya ini ya. Nah, jadi kalau buat steering kan seharusnya biasanya yang kita gerakin tuh jarinya. Karena yang bakal muter ini si spiralnya ini yang di tengah. Jadi kita cuma tempelin si bagian belakang bar spoon ke dindingnya ini. Tempelin kayak gini. Terus kita gerakin jarinya. Jadi jari yang si ini yang dorong. Ini yang dorong juga aja, ini yang dorong ke depan, ini yang dorong ke belakang. Oh, ada cara begitu juga ya? Iya. Selama ini gue kayak bikin teh di rumah kan, ya udah aduk-aduk aja. Kalau gitu. kayak di rumah kan biasa kita ngaduk gini aja kan, pergelangan tangan yang muter. Nah kalau ini ya dibantu sama spiralnya. Jadi kita bakal dorong aja sih jarinya kayak gini. Kalau nggak kelihatan jarinya. Tapi nggak naik tuh kelingkingnya? Nggak. Nggak naik. Karena kurang estetik aja. Kalau orang lain biasanya dia... Itu bengkok tapi. Nggak lurus. Coba ya. Jadi ini di sini. Iya. Ini di dalam. Si jari tengah ini di depan sini. Di sini? Iya, depan sini. Terus yang jari manis itu di belakang sini. Nah, ini dindingnya ini, terus muter aja gitu. Iya, muter searah jarum jam. Malah lebih susah kelingking berdiri loh. Lebih gampang begini malah. Lebih kaku soalnya. Iya. Udahlah, kayaknya emang nggak lulus. Berarti, nah gelas-gelas nih, gelas-gelas. Ada ini buat floater ya? Iya, biasanya pakai buat kalau kita biasa bikin koktail whiskey sour, buat bentuk foamnya itu, biasanya kita pakai floater. Atau kalau mau yang lebih classic style, ya paling kita pakai ini aja, sama pairnya si Hawthorne strainer. Jadi dilepas, masukin ke dalam, terus di shake. Oh, dia ngebentuk foam juga ya? Iya. Terus ada apa lagi? Sisanya mungkin yang umum lah ya, kayak measuring cup. Iya, measuring cup. Terus ada ini cocktail pick. Ya barang-barang yang lebih umum sih sebenarnya. Nah, untuk gelas-gelas sendiri kan banyak jenisnya dan banyak kegunaannya juga ya, fungsinya masing-masing. Misalnya kayak yang tadi Java Sunrise ini, lu pilih gelas ini ada alasan tertentu nggak? Karena dari kuantitinya sih lebih pas. Gelas yang ini tadi. Jadi sebenarnya kalau gelas yang koktail ini sebenarnya ada dua macam. Kalau yang buat di bar yang biasanya dipakai. Jadi ada ini ada martini. Sama kalau yang ini biasanya harusnya kita nyebutnya champagne saucer. Champagne saucer. Nah, jadi kalau misalkan kayak di wedding ada champagne toast. Nah, biasanya pakai gelas yang kayak gini. Kalau yang ini buat gelas koktail. Biasanya buat di bar. Cuman kenapa tadi dipilih yang ini? Karena kuantitinya lebih cocok ketimbang si martini. Terus selanjutnya gelas. Ada gelas highball. Highball ya, paling umum lah ya. Iya. Sebenarnya kalau kita minum di warung es teh kan juga gelas-gelasnya begini juga ya. Cuma beda harga. Terus ada gelas. Ini sebenarnya gelas rocks. Rock glass ya. Jadi dua ini gelas yang sama-sama biasa dipakai buat koktail yang menggunakan es. Nah, bedanya di sini kalau gelas highball ini buat koktail-koktail yang fizzy atau yang bersoda. Ya, kenapa harus pakai gelas highball? Karena dari ukuran sama bentuknya ini bakal trap si bubbles dari sodanya itu. Jadi nggak cepet hilang juga si soda ya. Nah, kalau yang ini bakal dipakai buat koktail-koktail yang menggunakan es juga, cuma yang nggak menggunakan soda. Dan biasanya kalau gue sering lihat gelas-gelas rock glass gini, kadang esnya juga yang estetik ya, kotak. Iya, benar. Karena lebih sering dipakai, udah gitu dari bentuknya juga lebih elegan juga sebenarnya. Sama ada ini. Nah, kalau ini bisa dibilang ini klasik dari sour glass. Jadi kalau kayak di bar, untuk di alkohol bar biasanya ada sour glass itu kalau zaman dulu untuk gelas-gelas koktail yang sour, jadi kayak whiskey sour. Itu harusnya pakai gelas yang kayak gini harusnya. Ya ada gelas tertentu sendiri. Kalau nggak salah bentuknya sendiri ini mirip sama Irish coffee pakai gelas kayak gini nggak ya? Irish coffee bentuknya agak mirip, cuma lebih tinggi kalau Irish coffee.
Kalau Iris Coffee emang lebih tebal juga karena lebih tahan panas. Oke. Karena itu kan koktail yang hangat, kopi ya. Pakai kopi. Oke. Sama ada ini ya. Sama ada glass mule. Oke. Nah, kalau glass mule sendiri ini kan ini cuma dibuat buat koktail mule. Jadi koktail mule itu sendiri sebenarnya awalnya itu harusnya pakai kaleng bekas. Oh. Okay. Kaleng bekas terus dijadiin gelas buat minuman. Nah, kalau yang sekarang yang udah berkembang, kita kan nggak mungkin pakai gelas kaleng bekas di bar ya. Ya ada diomelin customer. Ratingnya langsung bintang 1 ya. Diusir nih. Jadi kita ganti pakai yang lebih bagus lagi. Oke. Jadi sebenarnya ada fungsi masing-masing dan sebenarnya modelnya juga tergantung brandnya lah ya. Iya. Cuma ini kurang lebih ya ini menggambarkan gelas-gelas yang biasanya dipakai di bar gitu. Kalau nanti ada yang ke Reviver minta Javanese Sunrise. Kalau ya ada yang kesini minta Java Sunrise, susah manggis ya. Kalau nggak ada manggisnya ya boleh petik dulu kayaknya. Oke, paling itu aja. Thank you Pat udah ngajarin kita. Jadi teman-teman juga pasti ya semoga sih. Jadi mulai tertarik di dunia bartending, mulai bisa coba-coba juga di rumah karena menurut gua bahan-bahan yang tadi resep-resep itu ya gampang ditemuin sih. Iya, dan kalau misalnya teman-teman juga misalnya selama ini ternyata ada resep-resep koktail yang ternyata dapat dari AI, boleh juga tuh di-share di kolom komen, jadi teman-teman yang lain bisa cobain juga gitu. Oke, paling itu aja. Kalau misalnya ada pertanyaan atau mau langsung ketemu Patrick, bisa langsung datang ke Reviver, alamatnya di sini. And see you on next video. Bye-bye.